Nah, hari ini kita bakal belajar namanya inheritance. Oke, jadi inheritance itu apa? Yang perlu kita tahu ada dua, ada superclass dan subclass. Oke. Nah, superclass subclass itu apa? Superclass anggapannya seperti parent dan subclass itu seperti child gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita bakal punya kelas parent yang bakal turunin sifatnya ke kelas si child gitu ya. Nah, hari ini kita bakal coba ada kelas vehicle, kemudian kita bakal bikin ini sebagai kelas parent ya. Kemudian kita bakal punya kelas anaknya yaitu car dan motorcycle. Oke. Nah, car dan motorcycle ini punya kemiripan yang sama, yaitu mereka sama-sama kendaraan gitu ya. Nah, makanya kita bisa bikin vehicle itu adalah kelas parentnya. Jadi mereka punya kesamaan gitu. Oke. Nah, ini kelas main biasa aja. Kita sekarang coba bikin kelas vehicle dulu. Jadi vehicle. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin beberapa atribut ya. Jadi misalkan ada private, ada private string name. Oke. Kemudian kita bakal bikin private integer speed gitu. Oke. Nah, kenapa kita pakai name sama speed? Kan semua kendaraan pasti punya name sama speed ya. Punya nama dan punya kecepatan gitu ya. Jadi ini kelas template-nya. Jadi yang dimiliki oleh semua kelas anaknya gitu ya. Oke. Nah, kita bikin getter setternya aja. Kalau getter setter masih nggak tahu, kalian bisa coba aja tulis alt plus shift plus s, kemudian kalian pilih aja r gitu ya. Itu buat pilih getter setter. Kemudian kita bakal bikin constructor. Constructor itu mirip, kalian tinggal alt shift plus s. Terus kalian pilih aja o, oke? Jadi alt shift s o. Nah, itu langsung di enter aja. Jadi kita bakal punya constructor yang bisa langsung nampung semua datanya. Oke. Nah, kita bakal bikin kelas baru lagi buat car dan motor. Oke. Nah, di car ini kita bakal extend vehicle ya. Jadi dia bakal diturunkan sifatnya ke car. Oke. Nah, misalkan di car dia punya atribut tambahan yaitu private. Misalkan private string AC model, merek AC-nya gitu ya. Kan di motor nggak ada, makanya kita nggak boleh taruh di vehicle, kita boleh taruhnya di car, karena di motor itu nggak ada AC gitu ya. Kita alt shift S juga, R, terus kita pilih getter setternya. Nah, kemudian kita bakal bikin constructornya. Constructor kita bakal pilih alt shift S, tapi kita bakal pilih yang C ya, constructor from superclass C. Oke, enter aja. Nah, di sini kita bakal tambahin satu, yaitu string AC model. Oke. Nah, kita bakal tambahin aja this dot AC model sama dengan AC model. Ya. Jadi kita bakal nge-assign AC model yang ada di kelas ini dengan AC model yang baru kita kirim lewat konstruktornya gitu. Oke. Nah, kalau udah, ini kita bakal extend juga. Extend si vehicle. Oke. Nah, ini kita langsung bikin konstruktornya aja, karena kita nggak ada atribut tambahan. Nah, kalau udah, kita coba ke mainnya aja. Kita coba bikin satu objek baru, misalkan motor, M sama dengan new motor. Nah, di sini ada parameternya, ada name sama speed gitu ya. Padahal di kelas tadi nggak ada name sama speed kan ya, adanya di kelas parentnya. Nah, kita bisa tambahin nih, misalkan name-nya itu Honda, speed itu 100 gitu misalkan ya. Terus kita bikin kelas yang car juga, car C sama dengan new car. Nah, di sini yang ada AC modelnya, oke. Dia bisa punya parent yang sama, tapi di car dia punya atribut tambahan gitu ya. Misalkan di sini Toyota, speednya 120, AC modelnya misalkan Sharp gitu ya. Nah, misalkan kita coba print aja c.get name gitu ya, c.get name, terus saya kasih spasi aja plus c.get speed, terus plus spasi c.get AC model gitu ya, c.get AC model gitu ya. Oke. Nah, buat yang sama juga buat si motorcycle, berarti m.get name plus spasi m.get speed gitu ya. Kita coba jalanin. Nah, harusnya dia bakal keluar Toyota 120 Sharp, Honda 100 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke kelas vehicle aja. Kita ke bagian bawahnya. Nah, di sini kita bakal tambahin yang namanya overloading.
Oke. Offloading itu apa? Jadi misalkan aku bakal bikin satu metode void buat count distance, hitung jarak gitu ya. Oke. Misalkan hitung jaraknya kita hanya sekedar print aja, misalkan name, nama mobilnya apa, kendaraannya, kita plus spasi, kita terus kasihnya distance-nya berapa gitu ya. Nah, kita hitungnya itu pakai speed, kita kalikan sama 5 aja gitu misalkan ya. Kemudian saya bakal bikin count distance lagi, public void count distance. Nah, di sini saya bakal print, kita bakal terima parameter baru, integer hour. Jadi dia ada jumlah jamnya gitu ya. Nah, buat yang ini sama aja, kita bakal print name-nya, plus name, terus plus spasi distance, terus plus speed kali 5. Nah, kita bakal kalikan sama hour-nya juga gitu ya. Nah, ini kenapa bisa? Kalian kalau tahu, ini kalau parameter saya hilangin, dia bakal error. Karena apa errornya? Dia nggak boleh punya tipe nama metode yang sama. Oke ya. Nah, ini namanya offloading, integer hour. Offloading syaratnya apa aja? Ada 3, yaitu jumlah parameter beda, tipe datanya, sama urutan parameter harus berbeda. Jadi kalau misalkan di sini ada int hour juga nggak bakal bisa gitu ya. Tapi kalau sini saya bikinnya string itu bisa karena berbeda tipe data. Kalau urutan misalkan di sini ada string, di sini ada integer a, kemudian di sini ada string hour, string a gitu ya. Nah, ini urutannya berbeda juga, itu nggak masalah gitu ya. Nah, paling ini aku hapus aja. Oke, nah kita cobain aja. Jadi misalkan di sini saya bakal panggil si c.countDistance gitu, sama c.countDistance yang pakai hour, misalkan 10. Oke, nah ini kita coba jalanin. Nanti harusnya keluarnya name Toyota, distance-nya 600, tapi yang count distance pakai parameter 10 jadi 6000 gitu ya. Nah, ini buat overloading. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar satu lagi yang namanya overriding. Oke. Misalkan di car sini aja kita mau tambahin satu metode lagi. Ini namanya overriding. Kita mau tambahin aja misalkan public void count distance. Oke. Nah, harusnya count distance nggak boleh kan ya? Karena namanya sama gitu dan parameternya juga sama. Oke. Kan si vehicle turunkan si count distance ke kelas car-nya, otomatis car juga ada count distance. Nah, tapi kenapa ini bisa? Ini namanya overriding ya. Jadi dari kelas parent-nya ada count distance, kita bakal bikin baru. Ya, kita nggak mau ikutin, anggapannya saya nggak mau ikutin sifat dari orang tua, saya bakal bikin count distance saya sendiri gitu. Nah, misalkan count distance punya mobil, ada car name, terus kita plus name-nya, terus kita plus distance-nya. Misalkan ini kita get speed dikali sama 5. Ini kenapa tadi get speed? Karena si vehicle itu speednya itu private ya, jadi nggak bisa diakses di tempat lain gitu. Oke. Nah, kayak kita pakai get speed ya. Oh ya, ini juga buat ini pakai get name juga. Nah, ini harusnya udah nggak error. Nah, ini buat count distance yang overriding. Jadi dia bisa punya metode yang sama persis, gak apa-apa, tapi kita harus di beda kelas. Nah, itu overriding ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya panggil count distance sekarang ya, ini harusnya sekarang sudah bukan keluar yang name Toyota distance lagi. Kalau kita coba jalanin, dia sekarang sudah ada car name Toyota distance. Dia sudah ikutin aturan sendiri, dia tidak ikutin aturan dari parent-nya gitu ya. Itu buat overriding. Nah, harusnya inheritance simple sampai sini aja. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, silahkan tanyain. Terima kasih.